lagi. Dan yang yang baru join, welcome to our class. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Dan untuk yang udah join kemarin, kita akan lanjut lagi ya materi yang baru. Tapi ini masih ada kaitannya dengan kemarin. Jadi masih agak sinkron nih apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin siapa yang masih ingat kita belajar apa? Kita belajar apa kemarin? Greeting. Yes, things. Ya. So udah ada yang make beberapa macam greeting ya. What kinds of greeting that you use for speak to your friends? Ada yang udah make gini nggak, kata-kata yang beda gitu dari yang biasanya dipakai how are you sekarang udah bisa make yang lain gitu. Ada yang make apa aja? Udah sempat dicoba. What is it going ya? What is it going? What's up ya? What's yang paling simpel. Iya, yang paling simpel ya. What's up? Ya, what's up? Itu yang paling. Buat teman-teman sih, kalau sama yes. Iya, buat ketemu teman ya. Jangan dibuat ketemu atasannya ya, kan nggak enak ya. Itu ibaratnya kayak gini. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan, kalau kita ketemu atasan kita, halo Pak, selamat pagi, gimana kabarnya, gitu kan enak ya. Nggak mungkin kita sama atasan kita yang kemana aja sih Pak, gila, kemana aja Bapak, itu kan nggak cocok ya. Iya, nggak berani. Jadi itu lebih casual, lebih dipakai ke teman ya, atau ke sahabat atau ke rekan terdekat lah ya, untuk kata-kata WhatsApp. Nah, so untuk hari ini kita akan belajar tentang introduction. Sebelumnya ini selama saya menjelaskan materi, nanti teman-teman saya mute dulu supaya nanti lebih enak dengar materinya sambil saya jelaskan. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya atau sesi praktisnya. Di situ nanti teman-teman bisa praktek apa materi yang udah saya berikan ya. Coba saya share screen dulu. Oke, this is it. So here we go. Nah, yang pertama. Kelihatan nggak gini ya, share screen-nya kelihatan semua? Atau ada yang nggak? Udah. Kelihatan ya? Di slide show, Kak. Oh iya, bentar. Ini perkenalan diri. Yes. Oke, error. Nah, oke, sebelumnya saya Sebaiknya satu-satu gabungan nih, soalnya udah lama dipakai. Oke, sebelumnya semuanya saya mute dulu sembari saya menjelaskan materi untuk hari ini. Jadi nanti baru kita akan ada sesi praktisnya atau sesi tanya jawab mungkin nanti ya ketika materi yang saya sampaikan sudah selesai. So, yang pertama, kita akan belajar tentang introducing ourselves. Bagaimana sih cara kita memperkenalkan diri yang benar ya? Maksudnya, jadi kalau misalnya perkenalan diri itu nggak cuma sekedar nama doang ya. Nggak cuma sekedar, hey, my name is Agus and I'm from gini, bla 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 gitu. Jadi nggak cuma itu aja. Teman-teman bisa lebih explore lagi untuk berkenalan. Jadi ini juga bisa ketika interview mungkin atau apapun itu. Jadi perkenalannya nggak itu aja, nggak cuma nama doang, tapi teman-teman bisa mengembangkan penjelasan yang lain ya. So, yang pertama kita di sini ada full name ya, full name. Jadi teman-teman bisa menjelaskan nama lengkapnya yang selengkap-lengkapnya ya. Mau kalau ada marganya teman-teman bisa cantumin marganya, itu is okay karena full name. Nama lengkap lah ya, selengkap-lengkapnya. So, number 2, nickname. Nah, itu baru yang kedua, nickname-nya atau panggilannya. Nickname itu nama panggilan atau nama pendek. Bisa nama panggilan dari namanya atau nama akrabnya. Misalnya emang teman-teman biasa dipanggil apa gitu ya. Kayak saya misalnya, my name is Venga Ferdinand, but you can call me Bro Eng ya. Jadi just your nickname, nama panggilannya aja gitu ya. Jadi nggak
nggak ribet orang manggilnya ya. Jadi bedanya full name sama nickname, teman-teman jelasin dulu full name-nya siapa, nama lengkapnya. Baru teman-teman kasih tahu your nickname. Jadi orang yang diajak kenalan itu bisa tahu, oh ini orang dipanggilnya ini gitu, nama panggilannya. And number 3, di situ ada born atau age ya. Born, tempat tanggal lahir, teman-teman bisa menjelaskan lahir di mana atau tanggal berapa segala macam. Kalau untuk umur bebas sebenarnya. Umur itu kalau dalam perkenalan konvensional ya teman-teman. Kalau emang mau ngasih tahu umur berapa, it's okay. Kalau enggak pun juga sebenarnya nggak apa-apa ya, karena umur itu juga kadang orang agak sensitif ya kalau ditanya umur ya. Iya nggak sih kalau teman-teman ditanya umur gitu ya biasanya. Oke, yang ketiga itu. Jadi misalnya kayak what's your name gitu. My name is bla 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 and you can call me bla 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 and I'm born in bla 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 gitu ya. Born itu lahirnya di mana? Daerahnya ya. Misalnya kayak teman-teman lahir di mana, kota mana kayak gitu. And the next one, origin atau place city. Jadi teman-teman bisa juga setelah itu menjelaskan teman-teman tuh dari mana asalnya. Ya, asalnya tuh lebih dari ya mungkin dari mana asal aslinya, origin place ya. Beda dengan pertanyaan ketika ditanya stay-nya di mana. Misalnya kalau teman-teman stay-nya di Jakarta, tapi teman-teman mungkin aslinya dari Jogja gitu mungkin ya. Jadi nanti pas perkenalan teman-teman kasih tahu dulu I'm from Jogja but I'm stay in Jakarta gitu misalnya ya. Jadi origin place, tempat asalnya. And number 6 itu ada profession. Profession jadi pekerjaannya. Mungkin nggak harus pekerjaan ya teman-teman ya, bisa juga kesibukannya. Jadi belakangan ini teman-teman profesinya atau pekerjaannya apa nih? Lagi sibuk apa? Nah kayak gitu. Misalnya I'm a student gitu misalnya bisa, atau I'm work in bla 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 gitu. Saya bekerja di bla 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 bisa ya. Nanti kita akan praktis bagaimana cara penyusunannya semua ini supaya menjadi satu kalimat perkenalan yang full ya. And the next one. Yes. Okay. So and the next one ada last education. Last education itu mungkin bisa pendidikan terakhir ya. Misalnya kayak apa namanya teman-teman pendidikan terakhirnya apa? S1 kah, S2 kah, atau SMA kah, bisa ya. Jadi setelah ngomongin profession, teman-teman langsung bisa menjelaskan last education ya. Jadi pendidikan terakhirnya apa? My last education is fresh graduate gitu mungkin bisa ya. And the next one, hobi. Nah, hobi ini juga bisa dimasukin ketika perkenalan. Teman-teman bisa bilang, what's your hobinya? Misalnya kayak, my hobby is playing football, maybe, or I like drawing ya, menggambar, atau I like playing music. Bisa, I have a band and I playing music. Itu bisa ya, teman-teman ya. Intinya hobinya teman-teman bisa dicantumkan dalam perkenalan, introducing. Jadi teman-teman siapa tahu punya kenalan yang diajak ngobrol itu juga sehobi mungkin, jadi percakapannya bisa panjang gitu ya. Jadi nggak monoton, bingung cari bahan apa nih ya kan, mau nanya apa lagi nih gitu kan. Biasanya kayak gitu-gitu tuh bingung kalau ngobrol kegebetan biasanya ya. Aduh, nanya apa lagi ya, mungkin hobi bisa ditanyain ya. And the next one, the last one ya, yang terakhir ada dream atau ambition ya. Jadi mungkin ini akan ada keterkaitannya dengan hobi. Setelah teman-teman ngejelasin hobinya, terus teman-teman mungkin kalau hobinya itu ternyata itu adalah impiannya teman-teman, bisa ya. Misalnya kayak tadi hobinya, my hobby is playing music, so my dream or my ambition is become a rock star gitu misalnya. Saya hobinya bermain musik dan impian saya ingin menjadi rockstar mungkin ya. Dan apapun itu, apapun pekerjaannya, apapun hobinya teman-teman ya. Atau mungkin hobinya lain, dreamnya lain, is okay, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini 1-8 adalah urutan-urutan, atau ini sebenarnya bisa diacak yang mau hobi duluan nanti yang disebutin, atau profesi duluan, atau last education terakhir, nggak apa-apa ya. Yang penting ini adalah beberapa rentetan
kalau teman-teman ingin memperkenalkan diri teman-teman ya. So the next one, nah ini contohnya ya teman-teman ya, ini contohnya susunan katanya, susunan kalimatnya ketika teman-teman ingin berkenalan. Di sini ada kalimat-kalimatnya, itu tadi dari 1 sampai 8 tuh ada semuanya di sini ya. Bisa dibaca di sini. I would like to introduce myself. Jadi aku akan memperkenalkan diriku. I would like to introduce myself. Atau bisa teman-teman bilang I want to introduce myself ya, introduce myself. Nah, di sini Oke, yang baru join ya langsung disimak aja ya. So, Slide-nya belum ganti, bro. Slide-nya belum ganti. oh sorry. Udah belum sekarang? Belum, bro. Macet nih berarti nih, macet nih. Suaranya juga mengecil. Oke, bentar. Besar. Biasa aja. Bentar. Share screen-nya saya perbaikin dulu. Sekarang udah belum? Udah kelihatan? Belum. Sudah. Udah ya? Jangan. Sudah. Alright. Saya kembali ke materi, back to materi. So, yang di sini, jadi di sini teman-teman bisa baca, I would like to introduce myself. Jadi ketika teman-teman ingin perkenalkan diri, I would like to introduce myself, atau teman-teman bisa pakai I want to introduce myself ya. Antara dua ini boleh salah satu ya, jangan dua-duanya dipakai ya. Salah satu aja ya. I would like to introduce myself, atau teman-teman bisa bilang I want to introduce myself. Nah, langsung tuh masuk. My full name is Sam Smith, misal ya kan. My full name is Sam Smith. Jadi nanti teman-teman pas perkenalan bisa ganti pakai nama teman-teman, nama lengkapnya. And everyone call me Sam. Nah, itu tadi untuk menunjukkan nickname-nya, atau untuk menunjukkan nama panggilannya. Jadi dari rentetan yang 8 tadi ya. Jadi my full name is Sam Smith and everyone call me Sam. Jadi nama lengkap saya adalah Sam Smith and everyone, dan semua orang calls me, memanggil saya Sam. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa practice ya. So, lanjut membicarakan umur ya, atau age. I'm 22 years old. I'm 22 years old ya. Jadi langsung dia ngomongin umurnya. 22 years old and I am American. Jadi dia menjelaskan orang Amerika. Dan itu seperti yang tadi di nomor 4, langsung ya regionnya atau asalnya dari mana, dia langsung menjelaskan I'm 22 years old and an American gitu ya, and I am American. Saya orang Amerika gitu ya. Jadi itu tadi urutannya, dan lanjut. Nah, now I live in Virginia together with my family, with my whole family. Jadi dia dari Amerika tapi sekarang dia tinggalnya di Virginia bersama dengan seluruh keluarganya ya. Jadi nanti teman-teman seperti yang saya bilang tadi, misalnya teman-teman tuh stay-nya di mana? Atau teman-teman tuh dari mana? Asalnya dari mana tapi stay-nya di mana? Biasanya kan beda-beda tuh. Ada yang mungkin dia dari Bandung, asalnya tapi dia kerja di Jakarta mungkin. Nah, teman-teman bisa ngomongnya kayak gitu. I'm from Bandung, but now I live in Jakarta for work gitu misalnya, untuk bekerja. Nah, kayak gitu. And the next one di sini ada I am an outgoing person because I like greeting anyone. Nah, di sini dia bisa menunjukkan, teman-teman bisa menunjukkan personality-nya. Ya misalnya saya tuh orangnya gimana nih? Kayak gitu. Misalnya kayak sorry, intermezzo sedikit. Now I'm an outgoing person because I like greeting anyone. Jadi dia bisa, teman-teman kalau pas kenalan tuh bisa menunjukkan, saya tuh orangnya gini loh, saya orangnya easy going gitu misalnya. I like greeting anyone, saya suka menyapa setiap orang. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman nanti bisa memperkenalkan personal ya, misalnya gue tuh orangnya gini loh, ya misalnya kayak gitu kan biasanya kalau misalnya perkenalan gitu kan sama orang. Terus
My hobby is singing, ya. Hobi saya bernyanyi, singing, swing, discussing new topic and traveling. Ya, jadi. Bro, not my hobby are because some hobby singing, swimming. My hobby are singing or my hobby. Oh ya, sorry. Di sini harusnya are. Karena ya. itu lebih banyak. Yes, betul. Karena itu banyak harusnya pakai are. Are, oke. Thank you for correcting ya teman-teman. Kalau misalnya nemu tulisan-tulisan yang salah dari PowerPoint-nya, nggak apa-apa ya dikoreksi ya. Saya juga biar ngeh juga, biar sadar juga kalau ada kesalahan tulisan atau apapun di situ ya. Thank you buat yang koreksi tadi. Kita lanjut. Introduction-nya juga itu salah, Mister. Yang mana? Sorry. Tulisan introduction kurang. Oh iya, kurang T ya, introduction ya. Oke, thank you very much for correcting. Sis, nanti ya kita benerin. Nggak apa-apa ya kalau ada teman-teman salah baca atau salah tulisan, nanti bisa didiskusikan. Oke, kita lanjut dulu. Gimana? Di-share kan materinya? Iya, di-share. Nanti di-share kok. Ini kita selesaiin dulu ya materinya ya. Oke, lanjut tadi dulu. My hobby is singing, my hobby are singing, swimming, discussing new topic, and traveling. Jadi teman-teman bisa menyebutkan banyak ya kalau misalnya emang hobinya teman-teman nanti lebih dari satu, itu bisa disebutin ya. It's okay. And then my dream is to be a president in the next year. Jadi mimpinya jadi presiden tahun depan ya. Oke, that's all for me. Thank you. Jadi ketika selesai, that's all from me. Thank you. Jadi semua penjelasannya selesai dan terima kasih kayak gitu ya. Dan ini contoh kalimat ketika teman-teman ingin berkenalan. Jadi tadi pola-polanya kan udah dijelasin semua dari perkenalan dari nama lengkap, panggilan, terus lahirnya di mana mungkin atau umur atau asalnya dari mana, and then teman-teman bisa ngejelasin sekarang tinggalnya di mana atau misalnya tempat, kalau misalnya dan sekarang di tempat yang sama bisa sekali aja ngomongnya ya. Terus lanjut dengan mungkin bisa menjelaskan personalitinya, teman-temannya orangnya gimana, bisa tidak, is okay, no problem. Terus hobinya bisa dijelasin dan your dreams ya. And the next one. Kalau sudah, kita lanjut ke question of introduction. Jadi kalau perkenalan, kalau kita biasanya kalau kita yang nanya biasanya nanya apa aja sih ya? So yang pertama, nah sebenarnya tinggal dibalik aja ya ketika kita udah ngejelasin tadi panjang lebar. Terus kalau kita mau balik nanya, kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya kayak what is your full name ya? Cara tanya what is your full name atau what's your full name. Dilanjutin dengan what's your nickname. Habis itu bisa dilanjutkan dengan how old are you, what's your age, ya, what's your age, sorry. Jadi nanya umur bisa how old are you, bisa what's your age. And then where are you from, kayak yang tadi, terus what do you do for living? Nah, what do you do? Yes. What is the difference between surname and last name? Apa beda surname sama last name? Di sini kan ada what is your full name, berarti nama penuh atau nama semuanya. Nickname, nama panggilan. Surname atau last name, apa bedanya? Surname atau last name itu mungkin nama depan dan nama belakang ya. Mungkin kayak nama belakang itu biasanya kayak kalau orang Indonesia tuh marga gitu. Nama belakang lu apa nih? Kayak gitu. Biasanya kan beda-beda kalau marga. Yes. Itu surname. Last name. Kalau surname itu nama main name mungkin ya, kayak nama depan gitu ya. Gitu. Jadi kalau last name itu kayak semacam marga atau nama keluarga besar. Bisa nama belakang ya. Bisa nama belakang yang jelasnya. Yes, bisa seperti itu. Alright. Kalau surname berarti kira-kira nama utama, nama depan, nama apa ya? Nama utama lah, surname. Nama yang biasa dipanggil. Yes, itu nickname. Biasanya kalau nama yang biasa dipanggil nickname, Mister. Enggak, kalau nickname itu lebih ke panggilan. Nama panggilan. Panggilan yang mungkin ya panggilan akrab. Kalau nickname itu panggilan akrab.
Iya, Lebih panggilan panggilan gaul. akrab, panggilan gaul. Kan banyak tuh, misalnya kayak namanya siapa, dipanggilnya siapa gitu kan, pasti ada aja. Oke, ini saya lanjut dulu ya untuk question-questionnya, nanti bisa ditampung dulu, nanti ada sesi tanya jawab, baru nanti kita saling sharing ya. Oke, so kita lanjut dulu tadi, where are you from, terus what do you do for living. Nah, what do you do for living itu bisa tentang aktivitas atau pekerjaan. Jadi selain teman-teman nanyanya what's your job atau where's you work, teman-teman bisa nanya what for a living. What do you do for living itu it means kayak ya apa yang kamu lakukan sehari-hari. Apa sih aktivitas kamu sehari-hari, kegiatan kamu sehari-hari itu ngapain? Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bisa nanyanya seperti itu. What do you do for a living? Kamu kegiatannya ngapain? Kamu sehari-harinya ngapain aja? Atau kesibukan kamu apa? Kayak gitu ya. The next one, what is your hobby? Ya biasa, tetap itu bisa ditanyakan. Kalau teman-teman pengen tahu, hobi kamu ngapain sih? Tadi kesibukan kamu kan begini-begini. Kamu punya hobi nggak sih? Ya gitu mungkin ya. Terus bisa tanya, what's your dream? Ya teman-teman, kamu rencananya mau gimana nih, kedepannya pengen ngapa nih, ya, kayak gitu ya. So and the next one, nah, do you have question? Nah, sekarang kalau yang punya question, ayo 10 orang raise hand. Ingat raise hand dulu, baru saya jawab pertanyaannya. Yuk, yang mau nanya raise hand. Last name bisa juga family name, yes bisa ya. Bro Wilfried Koko bisa kalau misalnya mau gini, last name itu bisa nama keluarga. Severlin, si Severlin boleh kalau mau nanya silakan. Iya, mau nanya tentang yang kalimat I'm American itu, kenapa dia nggak ngatain I from America? Bisa. American. Bisa. Jadi kalau teman-teman mau itu lebih casual ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ngomongnya I'm from Indonesia gitu misalnya bisa. Tapi kalau teman-teman mau langsung ngomongnya lebih casual, teman-teman bisa bilang I'm Indonesian. Jadi orang tuh udah ngerti, oh dari Indonesia kayak gitu. Jadi American atau Indonesian atau Scotland, Holland gitu misalnya. Nah itu mengartikan itu asalnya. Jadi teman-teman bisa langsung ngomong dari mana gitu. Jadi bisa teman-teman ngomongnya I'm from Indonesia, atau teman-teman bisa langsung bilang I'm Indonesian kayak gitu. You got it? Oke, siapa lagi? Ini Miss Melgi, yang mana? Yang udah resen, Melgi, coba. What's your question? Oke. Saya mau nanya pas kan tadi kan ada bahasa Inggrisnya kan biasa dipanggil nama, itu bisa diganti nggak, please? Bisa. Jadi saya kasih gini ya. Jadi kalau misalnya tadi you can call me itu, sorry ya. Misalnya kayak you can call me. You can call me tadi. Teman-teman bisa ganti dengan please call me, atau apa ya biasanya ya, just call me bisa. Nah jadi kalau misalnya teman-teman perkenalan kan, misalnya my name is Melgi Anggia, you can call me Anggi atau Melgi gitu misalnya, atau misalnya my name is Melgi Anggia, but please call me Melgi gitu. Atau misalnya lebih simple lagi, my full name is Melgi Anggia, just call me Melgi gitu misalnya, atau just call me Anggia gitu. Oke, Thank you. You got it? Oke, Sis Melgi. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan before we continue? Kok share screen hilang? Bentar. Ada lagi. Raise hand. Ayo, Sis Sinta Anggita, coba. What's your question, please? So aku mau nanya, kalau misalkan introduce I will, itu it's okay. It's okay, bisa. Jadi will sama would itu artinya sama ya teman-teman ya. Will sama would itu artinya sama.
Kalau would itu mungkin lebih formal. Kalau will itu lebih casual. Gitu. Kalau lebih ke interview, lebih baik pakai would atau will? Pakai would. Kalau interview kan karena kita formal, jadi makainya would ya. I would introduce myself kayak gitu. I would ya, pakai I would. Okay, you got it? Thank you, sir. Okay, thank you very much. So, Mr. White Nigger, buset. Keren namanya nih. Apa yang membedakan Mrs. sama Mr. Kalau misalkan nanti memperkenalkan diri, habis itu ternyata dia lebih tua. Saya taunya itu Mr. apa Mrs. gitu, atau Miss itu dari mana? Oke, sebenarnya kalau untuk perkenalan seperti itu tuh kita kan pasti belum tahu kan dia lebih tua atau lebih muda. Cuman kita kayak kita ngomong sama orang Indonesia deh. Misalnya kayak meskipun kita nggak tahu dia di bawah kita atau umurnya lebih tua dari kita, kan kadang kita karena kita nggak tahu namanya, mungkin kita manggilnya Mas atau Bang atau Bro gitu kan, karena kita nggak tahu dia umurnya berapa. Jadi kalau kita masih nggak tahu atau belum tahu pastinya dia umur berapa atau dia seperti apa, jadi lebih baik tetap misalnya kayak Mister atau Sir gitu is okay. Karena saya juga kadang yang ngebedain Mrs. sama Miss itu apa? Mrs. sama Miss itu sama ya teman-teman ya. Itu karena biar disingkat aja. Mrs. bisa, kalau misalnya lebih simpelnya Miss bisa. Tapi kenapa penulisannya beda? Ada yang MRS, ada yang MS. Mrs. itu lebih yang ke orang dewasa nggak sih, Sir? Iya sebenarnya bisa dibedakan dari itu juga. Mungkin Miss-nya tuh yang lebih dewasa. Biasanya kayak kadang itu kalau misalnya Mrs. itu dia di kata gantinya itu bisa dipanggil Madam. Biasanya bisa diganti Madam. Biasanya banyak yang seperti itu. Mrs. Mrs. atau Miss. Mrs. yang sudah menikah gitu ya. Iya. Bukannya Miss yang udah nikah, yang Miss itu yang single. Bentar, oke. Wait. Saya, satu. Gimana? Tadi Mrs. sama Mrs. sama Miss. Kalau Mrs. kan biasa ya. Miss itu yang udah yang. Nah iya, jadi kalau misalnya yang udah, kalau yang belum menikah itu biasanya tetap dipanggil Miss ya, meskipun dia umurnya mungkin masih remaja atau belum menikah lah ya intinya ya, dia dipanggilnya Miss aja. Tapi kalau Mrs. mungkin dia yang udah menikah atau ibu-ibu gitu, atau yang udah lebih dewasa, udah menikah segala macam, dia bisa dipanggil Miss atau Madam, bisa dipanggil Madam juga. Di beberapa negara juga ada yang manggilnya Madam, atau Madam itu bisa disingkat Ma'am. Itu bisa. Madam, Ma'am gitu. Can I bla 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 Ma'am? Nah, kayak gitu bisa ya, Madam gitu. Jadi ini untuk yang sudah menikah, ya kita kasih penjelasan ya. Sudah. Biasanya sih kalau Mrs. itu atau Madam biasa tuh disertai sama nama suami gitu biasa. Misalnya Mrs. apa gitu. Bisa. Ya, jadi kalau misalnya di penulisan surat resmi gitu, biasanya dia langsung habis bilang Mrs. langsung ada namanya belakangnya. Tapi ini tadi kasusnya adalah untuk panggilan. Miss atau Mrs. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belum tahu nih orangnya dia udah nikah atau belum nih orangnya, gue manggilnya Miss atau Mrs. ya enaknya ya kayak gitu. Jadi bisa Miss atau Mrs. aja, karena kan kita belum tahu namanya. Tapi untuk penulisan kalau misalnya teman-teman nulis surat untuk seseorang yang agak formal mungkin penulisannya, nah baru kita bisa cantumin langsung Miss siapa atau Mrs. siapa gitu ya. Oke, tadi Mr. siapa tadi tuh? Panjang banget namanya. Oke, ada lagi raise hand lagi yang mau ditanya sebelum ini last question, sebelum kita lanjut lagi nanti ada praktisnya ya, kalau teman-teman mau praktis perkenalan nanti bisa saya tunjuk buat yang mau praktis. Ada lagi question? Kalau lady gimana lady? Lady itu lebih sama ya, lebih ke wanita. Cuman lady itu kan lebih casual. Kalau ini kan formal. Formalnya kan Miss atau Mrs. sopan lah ya.
Kalau lady, girls gitu misalnya kayak hey girls, hey ladies kayak gitu tuh yang lebih casual, lebih apa ya istilahnya ya, lebih nyantai lah, lebih ke sehari-hari aja untuk speaking. Tapi kalau untuk yang formal ya tetap kita manggilnya kayak Miss, Mrs kayak gitu. Alright? Ini kalau misalkan Mrs. setahu saya sih sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah. Kalau Miss atau Miss itu bisa perempuan sudah menikah atau belum. Kalau kita belum kenal orang tersebut, baru pertama kali kenal, karena kita nggak tahu dia sudah menikah atau belum, berarti awalnya kita panggil dia Mas. Miss aja. Itu. Mas, Biasanya, bukan Miss, Mister. Oh, Mas ya, Mas. Ya. Oke. Tapi setelah kita kenal, dia sudah menikah atau tidak, belum menikah, kita bisa panggil dengan Miss. Miss, oke. Kayak kita kan guru kita kadang-kadang manggil kita guru bukan Mrs. Misalkan guru kita Mrs. siapa? Gak mungkin kita manggilnya Mrs. Tapi biasanya Miss di sekolah-sekolah. Karena udah kenal ya. Iya. Ya, kalau belum kenal awalnya Miss. Nah, itu ada insight baru tuh, ada sharing lagi. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya memang udah kenal ke depannya, bisa teman-teman manggil Miss aja ya. Tapi kalau misalnya belum, bisa panggil Mrs. ya. Thanks a lot. Ini yang di komentar juga ada yang komen kalau misalnya lady itu lebih ke gender kalau nggak salah ya, sama kayak girls tadi ya. Kalau misalnya teman-teman untuk casual, untuk sehari-hari gitu ya. Thank you. So tadi udah semuanya. Kita lanjut lagi. Setelah ini kalau ada practice nanti kita bisa practice lagi ya. Nah, nanti ada yang nanya nih, hal apakah aja yang nggak boleh ditanyakan ketika pas perkenalan? Oke, nanti kita sharing ya tentang ini ya. Saya sudah mempersiapkan. Jadi nanti teman-teman bisa wanti-wanti juga kalau nanya ke orang kayak gini nih, sopan nggak ya, gini nggak ya, kayak gitu ya. Oke, so kita lanjut. Di sini ada vocabulary in use ya. Ini ada kata sifat, ada beberapa kata sifat yang bisa teman-teman yang bisa teman-teman baca. Di sini ada ini semua kata sifat ya, kata sifat. Jadi teman-teman bisa pakai tuh yang tadi kan ada yang perkenalan tuh dia menceritakan dirinya, aku nih orangnya gini loh, aku nih orangnya gini loh. Nah, teman-teman bisa pakai di sini ya. Pertama itu ada outgoing. Outgoing itu artinya ramah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dia tuh orangnya ramah banget, she's so outgoing gitu ya, dia outgoing banget orangnya. Outgoing itu artinya ramah ya. So yang kedua itu ada ambisius. Ambisius itu ya berambisi, dia punya ambisi, orangnya ambisius banget, menggebu-gebu gitu ya. Jadi dia ambitious, she's so ambitious gitu ya, dia sangat ambisius orangnya. Ketika dia she has a dream, ketika dia wanita punya mimpi, she's so ambitious, dia sangat ambisius orangnya. Kalau sombong, di sini ada arrogant, sombong banget, she's so arrogant, don't be arrogant, ya jangan arogan, jangan sombong gitu. Jadi arrogant itu sombong ya. Kalau di Indonesia tuh masih sering mengartikan arogan itu seolah kayak ugal-ugalan, padahal arogan itu in English artinya sombong. Ya mungkin karena dia sombong jadinya ugal-ugalan ya. Masuk akal sih. Jadi arogan itu sombong. Jadi kalau ada ketemu pengendara motor di jalan dia arogan ya dia sombong, makanya dia ugal-ugalan ya kayak gitu ya. Arrogant itu sombong. Yang selanjutnya di sini ada absurd. Absurd itu nggak jelas ya. Jadi apa sih ini anak absurd banget? You're so absurd gitu kan, kamu tuh absurd banget ya, absurd, nggak jelas gitu kan, kayak misalnya dia ngomongnya kayak, ini anak ngomong apa sih gitu kan, biasanya absurd gitu ya, nggak jelas gitu. And the next one, ada carefree. Carefree itu artinya ceria ya, bisa pakai carefree, ceria itu banyak ya sebenarnya, bisa fun, bisa funny gitu kan, she's so funny gitu kan, dia sangat ceria banget, orangnya menyenangkan ya. Carefree itu juga sangat ceria. Carefree, fun, funny, dan mungkin ada lagi banyak yang mendeskripsikan suatu keceriaan. Adorable itu menarik ya. Ini orang menarik banget ya. She's so adorable me gitu kan. Dia sangat menarik. Mungkin ketika teman-teman ketemu orang yang pas diajak ngomong nyambung, pas dia diajak sharing seru orangnya segala macam, dan itu menarik teman-teman, berarti
she's so adorable gitu. Dia sangat menarik orangnya kayak gitu. Mungkin dia cantik, mungkin dia ganteng segala macam. Jadi she's so adorable atau he is so adorable gitu ya. Dia sangat menarik gitu. Nih, annoying yang terakhir, annoying. Annoying itu menyebalkan. Ya biasanya menyebalkannya tuh lebih kayak yang ganggu banget gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lagi fokus, you focus to do the homework gitu. Misalnya kalau teman-teman lagi fokus ngerjain tugas atau apapun itu, terus ada temennya yang annoying, yang menyebalkannya tuh lebih, gitu ya. yes, ngeselinnya tuh lebih yang mengganggu ya, karena dia mungkin berisik atau dia apa. Nah itu teman-teman bisa bilangnya annoying gitu ya. Oke. Sir, would you please repeat all of these vocabularies? Present, arrogant, or arrogant? Sorry. Ini yang ngomong siapa? Coba raise hand dulu. Siapa tadi yang arrogant? Yang membedakan arrogant? Oh yes, is Febriantika. Ayo, gimana tadi pertanyaannya? Hi, I'm Tika, sir. Would you please to repeat how do you say off these words once more? Yang mana? Sorry. Outgoing, ambitious. Oke, saya bacain ya satu-satu ya pronouncing-nya. Oke, so dengerin baik-baik, simak baik-baik. Gimana? Oke, so yang pertama outgoing ya, outgoing, bacanya outgoing. Oke, yang pertama ada outgoing ya, outgoing. So the pronoun is outgoing. Jadi T itu ada letupannya di belakang, jadi bacanya outgoing. Jadi bukan out, tapi outgoing. So outgoing. And the next one, ini ada ambitious. Jadi bukan ambisius, tapi ambitious. Jadi ketika teman-teman ngomongnya cepat, ambitious. Jadi bukan ambisius. It's so ambisius, bukan ambisius, tapi ambitious. Okay, alright. So the next one, arrogant. Jadi bukan arrogant, tapi arrogant. Yeah, so arrogant. Don't be arrogant ya. Jangan sombong. Don't be arrogant ya. Jangan sombong. Okay, so and the next one, absurd. Bacanya bukan absurd, tapi absurd. Yeah. Absurd. Yes, absurd. Don't be absurd. Misalnya, you're so absurd, gitu kan? Kamu aneh banget, nggak jelas. Absurd. Agak gitu ya. Agak absurd. You're so absurd. Don't be absurd, gitu ya. Jangan absurd. Kok nggak ada gitu. suara? Halo? Jelas nggak suara saya? Nggak ada suara katanya. Jelas. Oke, and the next one ada carefree ya. Jadi dari kata carefree is kok bentar. Carefree day. Hilang. Oke, so dari kata care ya tadi, jadi bacanya care terus free, carefree itu artinya ceria. You so carefree today. Kamu ceria banget hari ini. Carefree. You so carefree today. Ya, kamu sangat ceria hari ini. And the next one, adorable. Ya. Jadi bukan adorable atau adorably, tapi bacanya adorable. Jadi lebih ke gini, R ke A-nya itu kayak cepat gitu. Adorable, bukan adorable, bukan rebel, tapi rebel. Adorable, cepat ya. Adorable, yes, adorable. Ya. Kalau annoying, siapa yang bisa baca annoying? Coba annoying. Yes, very nice. So, ingat bacanya bukan ini kok ada gini. Bentar.
Bacanya bukan annoying, tapi annoying. Mana dia tadi? Bacanya bukan annoying, tapi annoying. No, ya depannya. Jadi rata-rata, jadi rata-rata depannya itu kalau yang a kayak tadi itu dibacanya ya depannya. Annoying. Okay, very nice. So the next one. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada adjective atau kata sifat. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau bikin satu kalimat ya, bikin kalimat. Di sini tuh ada. Nah, di sini tuh ada susunan ya. Kalau teman-teman mau bikin kalimat, jadi ada subject, she, he, it, itu terus masuk ke to be-nya itu is, baru sifatnya ya atau adjective-nya. Contohnya, she is ambitious, she's ambitious ya, ambitious. Dia sangat ambitious ya, she's ambitious. Terus ini bisa diganti kalau mau pakai he juga bisa. Kalau misalnya dia laki-laki, he is ambitious. Jadi bacanya cepat ya, bukan lebih cepat gitu, kayak nyatu gitu. She's gitu, she's ambitious. Jadi biar enak ngomongnya ya kan, bahasa Inggrisnya juga biar kelihatan kayak lebih profesional gitu. Jadi teman-teman jangan ngomongnya jangan she is ambitious, jangan she is tapi langsung ya she's ambitious, she's kayak gitu ya. Ini yang nanya-nanya di chat nanti kita giniin satu-satu ya. Kita bahas satu-satu ya. Nggak apa-apa, nanti tampung-tampung aja kalau teman-teman punya question atau pertanyaan ya. Jadi tadi bacanya kalau teman-teman mau terdengar enak gitu ya, jangan ambisius tapi jangan she is ambitious tapi she's ambitious. Dan ini she itu bacanya agak tebal ya, she. Jadi jangan C tapi she's ambitious. That's right. Okay, so and the next one di sini ada I. Kalau it, Mister? Kalau it ya sama it is ambitious. Jadi itu berambisi gitu kan. Itu subjeknya. Ini yang nanya-nanya di chat nanti kita bahas ya. Yang masalah board ini banyak banget ya. Nanti sabar. Ya sama ya. It is ambitious. Jadi it is bacanya jadi it this. Jadi T kalau udah ketemu dengan vowel di sini it is, biar cepat bacanya itu jangan it is tapi langsung dibacanya ya it is ambitious. It is. Sama kalau she tadi itu she's ambitious, he's ambitious kayak gitu ya. Nanti kita practice satu-satu ya. Nanti kita practice yang mau practice. Lanjut yang selanjutnya di sini ada subjeknya ada I, to be-nya tuh am, baru adjective ya kata sifatnya. Di sini kita contohnya ada clever. Bacanya clever ya, clever, pandai. Clever itu pintar atau pandai ya. Smart itu pintar, kalau clever itu pandai. So I am clever. Bacanya bisa I am clever, atau teman-teman mau lebih singkat lagi bilangnya I'm clever. Gitu ya. Jadi jangan bilang I am ya, tapi bilang aja I'm clever. I'm hungry. Misalnya single gitu misalnya. Jadi lebih enak gitu didengarnya bahasa Inggrisnya ya. Pronunciation-nya itu biar enak. Jadi nggak bacanya tuh bukan I am clever, tapi lebih enak bacanya langsung ya. I'm clever. Misalnya saya lapar gitu, I'm hungry, atau misalnya aku malas nih gitu, I'm lazy, gitu ya. Ya sir, bukannya I'm ya, tapi ya. Ya, jadi jangan I am gitu, tapi bacanya langsung aja. I'm beautiful, good. Wow, punya tingkat percaya diri yang tinggi. Gak apa-apa, PD itu perlu ya. PD. I'm beautiful, atau I'm handsome, atau I'm clever, I'm smart. Ya, jadi ya bisa dibaca . Nah,
Ya, ini nanti kita masuk nih yang diperdebatkan di chat ini ya. Boring, boret ini ya. Kok hilang? Bentar. Nah, yang selanjutnya ada you, subjeknya ada you, we, sama they. Kalau you, we, sama they, ingat to be-nya itu are ya. Jadi bukan you, we, they itu bukan is, tapi harus pakai are. Karena jamak ya, banyak di sini ya. Kalau you itu bisa banyak, bisa kalian atau mereka bisa. Kalau we itu kita, they itu mereka ya, subjeknya itu are ya, baru masuk ke adjektifnya atau kata sifatnya. Contoh, they are boring. They are boring, mereka membosankan. Nah, ini kita bahas sedikit nih ya kan, biar nggak diperdebatkan. Boring sama bored itu bagaimana sih penggunaannya? Nah, boring itu nih ini kan udah kelihatan nih itu salah ya, bukan salah nih, penjelasannya seperti ini. Kita whiteboard dulu. Nah, for example di sini kita coba tulis dulu yang tadi, yang boring. Boring itu artinya membosankan. Kalau bored itu bosan ya, bosan. Nah, jadi penggunaan kalimatnya ketika teman-teman merasakan, misalnya teman-teman di suatu acara gitu ya, acaranya membosankan. Nah, baru teman-teman tuh bilangnya boring. Kan sering tuh kalau misalnya acaranya boring, tuh acaranya boring ya, acaranya tuh membosankan. Tapi kalau bosen atau bosan itu bahasa Inggrisnya bored ya, kata kerjanya tuh bored. Jadi kalau misalnya aku bosen nih, itu jangan bilang aku lagi boring nih, jangan boring, itu bukan boring. Berarti kalau teman-teman bilang gue lagi boring nih, kalau teman-teman bilang gue lagi boring, berarti teman-teman bilang gue lagi membosankan nih, kan enggak. Tapi teman-teman makainya tuh bored. I'm so bored. I'm bored. Ya, contoh kalimatnya gini. Nanti bisa dibaca ya, coba ya contoh ya. Misalnya contoh example. Biar lebih cepat, I'm bored stay here sama the party very boring. Misalnya ya, so yang pertama contohnya, I'm bored stay here. Aku bosen stay di sini gitu ya. I'm bored stay here gitu ya. Oke, so mana tadi? I'm bored stay here. Aku bosen nih stay di sini. I'm bored. Ingat ya bacanya I'm bored. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang saya bosen, itu kan kata sifat. Jadi teman-teman bilangnya bored, bukan boring. Kalau boring itu tadi membosankan. Jadi kalau misalnya membosankan tuh contoh kalimatnya gini, the party is very boring, ya. Pestanya itu membosankan. Nah, itu baru cocok ya. The party very boring ya. The party is very boring, bisa tambahin is ya. Dia nggak bisa diedit nih. The party is very boring, tambahin s dikit ya. Is tambahin s. The party is very boring. Nah, itu baru benar. Tapi jangan sampai teman-teman bilang gue lagi boring nih. Gue lagi boring. Kalau gue lagi boring berarti kamu lagi membosankan dong. Kamu lagi membosankan. Makanya itu salah ya teman-teman ya. Tadi kan sempat ditulis juga kalimat yang di sini mana dia tadi. Nah, ini. Saya bosan, I'm boring, itu salah ya. Tetot ya, salah ya. Jadi bukan boring, tapi yang benar itu adalah bored. Oke. Jadi besok yes, Stephanie? Oh, udah cuman ngerespon ya. Oke, jadi besok jangan ada lagi yang bilang saya boring. Gue lagi boring nih gitu, jangan. Lagi membosankan, kan bukan. Maksudnya itu adalah I'm bored ya. I'm bored. Yes. Nah, beda cerita nih kalau yang di komentar nih, misalnya kayak ini ada yang ngasih contoh di chat.
Ada yang ngasih contoh di chat, misalnya kayak if I say I'm boring person is correct. Yes. Nah, itu kalau misalnya menunjukkan sifatnya, gue orang yang membosankan. Nah, baru teman-teman bisa bilangnya I'm boring person, I'm boring one, kayak gitu ya. Misalnya kayak kalau emang teman-teman membosankan orangnya, baru teman-teman pakainya boring. Makanya tadi takutnya teman-teman salah mengartikan ketika teman-teman pengen bilang saya lagi bosen, tapi malah bilangnya saya membosankan, kan nggak masuk akal ya, nggak nyambung gitu ya. Oke, so masalah boring dan bored itu udah Natalia, I'm bored with you. Itu bisa ya kalau ke gebetan-gebetan yang agak garing gitu ya, bilang aja gitu, I'm bored with you gitu. Gue bosan sama lo, langsung minta putus. Waduh, kasihan ya. And the next one, lanjut. Nah, ini yang bener kan tadi kan ya, saya bosan, bukan I'm boring, tapi I'm bored. I'm bored. Ya, I'm bored. Nah, sekarang contraction atau singkatan. Nah, ini basic pronunciation. Nah, ini tadi yang nanyain she is segala macam ya. Nah, ketika kita ngomong what is your name, itu kan mungkin kayak kepanjangan ya, kayak what is your name? What is your name tuh kayak kepanjangan. Teman-teman bisa langsung singkat menjadi what's your name. Nah, what's your name? What's your name? What's your name? Hey, what's your name? What's your name? Yeah, What's your name? Yes. Bacanya jangan name ya, tapi bacanya name itu bacanya bukan name, tapi name. Ada A-nya, name. What's your name? What's your name? Hey, what's your name? Yes, what's your name? Hey, what's your name? What's your name? Ya, kayak gitu ya. Jadi bacanya bukan name, tapi bacanya bukan name, what's your name, tapi what's your name? What's your name? Hey, what's your name? Nah, kayak gitu. Ketika teman-teman mungkin ketemu orang asing itu, hey, who are you? What's your name? What's your name? Name, aim. Kayak gitu. And the next one nih. She is. Kalau teman-teman capek bilang she is, teman-teman bisa bilang kok hilang? Teman-teman bisa bilang she's, langsung she's gitu ya. Misalnya dia perempuan pacarku, she's my girlfriend, she's bisa lebih cepat ya bacanya ya. Jadi nggak perlu bertele-tele, bilang, nggak perlu bertele-tele bilang she is my girlfriend. Teman-teman bisa lanjut bilang she's ya. She's. Nah, the next one, contoh di sini ada kalimat she's broke. Apa artinya broke? Ada yang tahu? Raise hand yang tahu. Broke. Hancur. Sorry. Hancur. Apa? Ayo. Broken apa? Broken. Ada yang bilang patah. Putus asa. Patah hati. Rusak. Ya, bisa. Nah, jadi banyak arti ya. Banyak kalimat, banyak arti ya, banyak arti. Nah, ini ada yang beda nih. Jadi broke itu bisa patah hati, bisa rusak, bisa hancur, dan bahkan bisa bokek nggak punya duit nih. Nah, ini ada yang bilang miskin, ada yang rude, ada yang bangkrut. Bener. Jadi broke itu teman-teman ketika nih contoh ya, saya kasih contoh kalimat ya. Misalnya teman-teman mau ngomong sama temannya nih, diajakin pergi nih. Do you wanna join me to hang out? Gitu. Misalnya temannya ngajak, come join us. We go to hang out. Kita mau hang out nih. Terus teman-teman nggak punya duit. Teman-teman bisa bilang, I'm sorry, I'm broke. Itu artinya bisa teman-teman bilang, aku lagi nggak punya duit nih. Lagi bokek. Teman-teman bisa bilang, I'm broke. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman diajakin, cabut yuk malam minggu, bla bla bla. Terus teman-teman nggak punya duit, teman-teman bisa bilang, I'm broke. Ya, jadi ambruk itu bukan cuma hancur doang, bukan cuma patah hati doang, bukan cuma sakit hati doang, tapi teman-teman bisa mengartikan itu sebagai broke atau bokek, lagi nggak ada duit. Ya, sorry, I'm so sorry, I'm broke gitu ya. Aku lagi nggak ada duit gitu kan. Young, dumb, and broke high school kids. Ini malah nyanyi. Your answer is funny guys. Oke, jawabannya gokil ya kalau udah disuruh ngasih contoh ya. Terus lanjut lagi di sini ada he is, sama ya kayak she is tadi. Kalau he is kita tinggal bacanya his ya, his. Jadi nggak perlu he is. Teman-teman bisa langsung bilang
bilang his gitu ya. Okay, so and the next one. Nah, ini yang tadi nih, I am ya. I am nih teman-teman bisa singkat jadi ya, bacanya bukan atau I am gitu, tapi bacanya Yes, I'm so excited. I'm so excited. I'm broke. Ya, Nah, kayak gitu ya. Nanti kita coba practice. So, yang selanjutnya, the last one. Di sini ada want to. Want to itu apa artinya, teman-teman? Ada yang tahu want to? Ingin. Yes, ya, want to. Want to itu artinya ingin. Ingin atau mau ya, teman-teman ya. Jadi, I want to go, I want to eat. Go with you. Yes, misalnya kayak aku mau pergi, aku mau makan. I want to eat, I want to go. Nah, teman-teman bisa. I want to drink. I want to drink bisa ya. Jadi teman-teman bisa bilang want to itu bisa disingkat lebih cepat jadi wanna. Ya. Bacanya wanna. I wanna go. Jadi bacanya I wanna go. With you. Yes. I wanna go. I wanna eat. I wanna broke with you. I wanna end this. Sleep. Yes. I wanna sleep. I wanna end this relationship mungkin. Ada yang mau I want to meet you. I want to ini mau ketemu siapa nih ya kan? Bisa ya kalau ngasih contoh ya. I want. Banyak ya. Jadi bacanya I wanna ya. Jadi ingat want to itu bisa diganti dengan I wanna drink, I wanna. Di lagu ya. Di lagu banyak I wanna. Banyak banget. Di lagu tuh banyak banget. Jadi lebih casual ya. Teman-teman nggak perlu capek-capek bilang I want to, tapi teman-teman bisa bilang I wanna go, I wanna drink, I wanna sleep, I wanna work, I wanna take a bath, kayak gitu misalnya ya. Bebas. Yes. Siapa yang nanya? Asrul. Yes. Asrul. Untuk penulisannya sendiri tetap pakai itu I want to. Enggak, bisa. Kalau misalnya teman-teman nulisnya juga bisa pakai kayak gini ya. I wanna double N. Kalau misalnya teman-teman mau nulis I wanna bisa. Oh iya. Makasih Mister. Alright. So Setelah itu harus verb pertama ya, sir. After to, yes bisa. I wanna go, I wanna drink, I wanna. Jadi karena dia present, jadi verbnya juga pasti pakainya verb 1. Oke, thanks a lot teman-teman. So yang punya question, ada yang punya pertanyaan, mungkin kita masih punya sedikit waktu terakhir untuk bertanya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ditanyakan. Tadi ya, yang menarik tadi apakah bisa pakai exciting? Yang mana? Tadi yang kata sifat tadi kan ada yang menarik ya. Nah, apakah kemudian sama posisinya dengan kita mengatakan exciting gitu ya? Kan menarik juga. Oh iya. Mengasihkan. Yang mana tuh? Exciting, bentar. Exciting, berarti yang menarik tadi ya? Bisa. Iya, yang menarik. Kalau misalnya mau diganti gitu atau gimana kalimatnya? Iya, diganti. Misalkan dia orang yang menarik, dia orang yang mengasihkan gitu kan, jadi exciting gitu. Oh, excitingnya tuh lebih ke kita, berarti kita yang exciting. Kita ya. Ya, kalau orangnya yang menarik tadi adorable. Misalnya kayak orangnya sangat menarik, itu berarti ke orangnya. Kalau exciting itu kitanya yang exciting. Misalnya kita dapat kabar dari atasan kita, wah ini bonus cair nih, wah kita exciting. I'm so exciting, contact my boss and ask my money gitu, asik. Gitu. Kalau interesting apa bedanya? Interesting itu tertarik. Itu sama, kita misalnya tertarik ya, kita interesting. Misalnya aku tertarik belajar bahasa Inggris. I very interesting study English atau learn about English ya. I interesting. Kayak gitu. Itu interest. Lagi? Any question? Kita punya 1 menit. 1 menit terakhir. Kalau excited sama exciting itu apa bedanya? Exciting sama excited
kalau misalnya exciting itu present, berarti kita verb ing ya, berarti kita yang sedang kita rasakan sekarang. Ya kan, sekarang kita aku lagi exciting banget nih. Sedang, langsung pada saat itu juga teman-teman lagi tertarik gitu. Mendengar kabar, misalnya mendengar kabar, nih mau gua traktir nggak nih? Ayo dong keluar gitu. Wah, langsung excited. I'm so exciting right now gitu, sekarang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman excited itu kata dasarnya ya, excited, tertarik gitu. Oke. Jadi excited itu yang sudah terjadi ya? Excited itu kata dasarnya, verb one-nya. Misalnya kayak teman-teman menjelaskan, misalnya aku tertarik kepada bahasa Inggris. I'm so excited about English. Aku tertarik untuk bahasa Inggris. Tapi kalau exciting itu lebih kata sifat yang sekarang sedang dirasakan. Aku lagi tertarik banget nih untuk ikut kelas gitu. Misalnya I'm so exciting today for joining the class gitu misalnya. Nih ada yang nanya-nanya domisili nih di chat nih. Kalau mau ditimpain boleh ya. Siapa tahu ada yang sedomisili mau belajar bareng. Oke, guys. So ini because the time is over karena waktunya sudah habis. Setelah ini nanti di grup saya kirimin PDF lagi. Di situ nanti teman-teman kalau mau practice atau teman-teman mau coba-coba materi-materi yang tadi kita pelajarin, bagaimana cara introduction. Itu bisa teman-teman pelajari karena nanti ada formnya, teman-teman bisa coba praktisin. Kalau misalnya nanti teman-teman mau praktis, misalnya kayak pengen ada partner ngobrol atau misalnya pengen, bro coba koreksi dong, boleh nggak bro gitu, boleh, nanti bisa japri saya di tele ya, teman-teman langsung bisa habis praktekin, teman-teman kayak misalnya, gue pengen coba share ke bro-nya gitu, minta dikoreksi, bisa banget ya, nanti teman-teman bisa share ke saya. Ini bukan tugas yang gini ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman pengen practice, karena kan learning by doing itu lebih baik ya daripada cuma learning doang. Tapi teman-teman harus ada prakteknya juga ya. Jadi tuh ada yang protes tuh, hebat sekolah saya udah nimpa tugas kok minta tugas. ini jangan jadi tugas beban ya. Cuman buat practice aja. Kalau misalnya teman-teman pengen praktek, cara perkenalan diri yang baik dan benar sesuai dengan materi yang tadi. Nanti saya kirimin PDF-nya, bisa di grup. Nanti kalau teman-teman sudah praktek, misalnya by voice note misalnya gitu, boleh. Nanti misalnya bro coba koreksi dong, bisa dikirim ke tele saya ya, ke Japri aja. Nanti siapa tahu bisa saya koreksi dikit-dikit yang mana yang benar, yang mana yang harus diganti, kayak gitu ya. So, teman-teman, thank you very much for today and thank you very much for joining because the class is over. We end the room. So, see you tomorrow. You can continue your activity right now.